Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Selamat datang keluarga jiwaku, selamat bergabung. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita ada pilih kartu lagi, tapi kartunya cuma ada 2. Jadi ada pile 1, pile 2. Pile 1 dan pile 2. Oke. Hari ini kita temanya adalah hal-hal apa saja yang harus kamu tahu saat ini. Hal-hal apa saja yang harus kamu tahu saat ini. Di dalamnya mungkin ada pesan semesta, ada pesan dari spirit guide, ada pesan dari malaikat pelindung kamu, terus lalu yang terjadi di alam bawah sadar kamu yang tidak kamu sadari, atau mungkin pencapaian atau mungkin reward dari semesta. Kita nggak tahu apa yang akan energi kartunya katakan nanti. Jadi kamu harus hening, harus tenang, kosongkan pikiran, jernih, tarik nafas, pilih kartu 1 atau kartu 2. Kartu 1 atau kartu 2. Oke. Kartu 1, kartu 2. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke kartu pile 1 dulu. Oke. Halo pile 1, pile 1 ada The Hierophant. Oke. Ini energinya kerasa banget, energinya berat. Energinya sangat. Oke, baiklah, kita lihat saja. Oke. Untuk pile 1 di sini aku merasakan energi yang sangat besar sekali. Oke, di sini aku ngerasa energi kamu itu energinya udah tenang, udah perjalanan spiritualnya udah lumayan jauh, terus pemahaman spiritualnya juga udah lumayan bagus. Ini dapat the tower, tapi the tower ini indah ya, berbunga dan berbuah manis. Tuh lihat, tuh bagus banget kan, energinya bagus banget. Ini ada the towernya tuh berbunga dan berbuah. Buahnya tuh nggak cuma sedikit, banyak. Oke. Untuk kamu pile 1 yang harus kamu tahu adalah pile 1 di sini energinya seimbang, udah seimbang ya. Feminim sama maskulinnya rata-rata udah seimbang. Aku ngerasain energi yang nggak jomplang gitu. Maksudnya kalau terlalu banyak feminim kan gampang baper ya. Terlalu banyak feminim itu cenderung nggak beraksi, cenderung nggak action. Kalau terlalu banyak maskulin cenderung banyak action sampai bisa menimbulkan peperangan. Itu kalau maskulin nggak seimbang bisa chaos gitu, maksudnya bisa terjadi kekacauan. Tapi kita yang ini pile 1 ini energinya antara maskulin dan feminin sudah seimbang, hampir semuanya sudah seimbang ya. Energi pile 1 ini sangat bagus sekali, sangat energetik, sangat bercahaya. Oke, jadi di sini aku melihat kalian orang-orang para pencari cahaya, para pencari jawaban, bisa dibilang light worker. Di sini aku melihat banyak sekali light worker, healer, terus pokoknya semacam itulah. Oke, aku merasakan kekuatan yang besar dari pile 1. Energi yang besar dari pile 1. Yang sudah kamu lalui itu sangat berat. Hidupmu itu nggak kayak hidup orang lain, nggak kayak hidup kebanyakan orang. Jadi kayak roller coasternya, naik turunnya, jatuh bangunnya, atau banyak jatuh banget, banyak sekali jatuhnya gitu. Terus tapi kamu tetap bertahan, kamu tetap tetap beriman, tetap mencari cahaya, tetap menjadi dirimu. Dan jadi kisah hidupmu itu sudah kamu lalui dengan baik, yang
jatuh bangunnya itu banyak jatuhnya dan sangat sakit, naik turunnya parah banget seperti jet coaster, jadi kayak sudah melalui banyak hal rintangan yang susah-susah gitu maksudnya. Kebanyakan dari kamu melalui itu sendirian, melalui semua ujian cobaan itu sendirian, melalui semua tempaan semesta itu sendirian, atau paling nggak kamu merasa sendiri, atau gini, kamu punya banyak teman tapi tetap ngerasa sendiri, atau kamu nggak ada yang bisa ngertiin kamu gimana, atau ya intinya kamu aneh. Kebanyakan dari kamu apa, sulit bergaul, ada yang susah bergaul, terus tidak diterima di komunitas, terus ya pokoknya aneh, unik, energinya tuh beneran energi seperti energi orang sensitif gitu. Maksudnya tuh sebagian besar kan empat ya ini di Pala Satu ini, jadi kan bisa merasakan penderitaan teman. Kamu itu lebih cenderung mau menjadi tempat sampah, tempat pusat teman-teman bercerita, tempat orang yang curhat, tapi kamu sendiri nggak tahu mau curhat kemana, atau nggak bisa, atau suka menyimpan semuanya sendiri, atau karena saking terlalu nggak masuk akalnya ujian hidupmu, orang-orang tuh nggak bisa mendengar, nggak bisa menjadi tempat curhatmu, karena beban hidupmu tuh sangat berat gitu sampai orang nggak bisa nampung gitu maksudnya. Jadi kamu sudah malas bercerita, sudah enggan, atau tidak, atau ada juga yang memang benar-benar tidak menemukan seseorang seperti dirimu. Kalau kamu bisa menemukan seseorang seperti dirimu, kamu kemungkinan bisa lah menceritakan, atau paling nggak energinya sevibrasi gitu. Tapi kebanyakan temanmu itu malah curhatnya ke kamu semuanya, sampai kamu nggak bisa punya waktu untuk dirimu sendiri, atau bahkan sekedar curhat ke temanmu yang lain kamu nggak bisa. Jadi kamu memendam semua penderitaanmu sendiri. Di Pala Satu ini ada yang seperti itu. Itu sebenarnya semesta pengen kamu kuat. Ujianmu yang gak sama seperti orang lain itu sebenarnya adalah ya karena kamu light worker, pekerja cahaya gitu, yang empatnya besar itu, yang gampang kasihan pada orang lain, yang lebih mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ada gak yang gitu? Itu kan empatnya besar ya, tidak bisa melihat orang lain menderita. Kamu cenderung membiarkan diriku saja yang menderita, jangan orang lain, biarkan orang lain bahagia gitu. Ada nggak yang gitu? Oke. Di sini ada kabar baiknya. Aku melihat ini loh. Melihat ini. Sama ini aku tuh suka loh. Aku suka yang ini. Ini independen banget loh. Independen banget, mandiri. Kamu sudah berubah, nggak kayak dulu. Kamu lebih realistis ke dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa sakit, ngerasa nggak bisa, ngerasa apa ya? Ya kamu ada untuk dirimu. Kamu berhenti ada untuk orang lain. Jadi kamu sekarang memikirkan dirimu. Nih, kamu peduli pada dirimu sendiri. Kamu mencintai dirimu sendiri. Kamu dengarkan dirimu dulu. Maksudnya gini, kamu ingin berkeluh kesah, ya kamu mengatakan pada dirimu sendiri gitu. Maksudnya tidak berpura-pura baik-baik saja dan mendengarkan curhatan dari orang lain. Jadi kamu ada untuk dirimu sendiri. Sekarang kamu lebih seperti itu, realistis. Apa ya? Ya itu tadi, memikirkan diri sendiri dulu. Kalau kamu punya waktu dan energi untuk membantu orang lain, kamu bisa. Tapi bukan berarti masalah orang lain itu menjadi masalahmu kan? Kalau mereka sudah selesai cerita, ya sudah, jangan larut di dalamnya, jangan baper di dalamnya, kembalilah ke hidupmu sendiri lagi. Gitu. Kalau orang lain cerita, terus kamu empat, kamu menyerap energinya orang itu,
nanti kamu berlarut-larut mikirin masalahnya orang lain sampai kamu merasa harus bertanggung jawab, merasa harus bisa menyelesaikan masalah orang lain. Enggak juga. Mendengarkan curhatan orang lain bukan berarti masalahnya menjadi masalahmu, gitu. Tidak ada paksaan untukmu untuk menyehatkan orang lain itu, untuk menanggung atau merasakan beban dari si masalah orang lain itu. Kamu sendiri sudah punya masalah. Sayangi dirimu dulu. Bukan berarti egois, bukan berarti tidak mau mendengarkan curhatan, bukan berarti tidak care pada teman. Ya didengarkan, tapi ya cukup itu. Kalau kamu bisa kasih solusi ya kasih sekedarnya. Sudah, setelah itu sudah. Yang harus kamu tahu saat ini adalah kamu energimu sudah berubah. Sudah perjuanganmu yang berat itu membuahkan hasil. Jadi seperti memasuki gerbangnya baru. Jadi seperti ada energi lama yang runtuh. Ada keyakinan lama yang runtuh. Dan kamu mendapat pencerahan, pemahaman baru yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan misi jiwa kamu, yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan energi sejati kamu. Jadi gitu. Ini ya, ada kehidupan baru, seperti sebuah gerbang baru ini. Kalau menurutku, nanti kamu akan memasuki fase perjalanan spiritual yang baru setelah ini. Karena attitude kamu sekarang sudah berubah. Ke dirimu sendiri itu kamu lebih sayang gitu. Attitude kamu udah berubah kayak gini. Lebih mendengarkan omongan nuranimu sendiri. Oke. Jadi kalau ngerasa capek ya bilang capek ke diri sendiri, istirahat, jangan memaksakan diri membantu orang lain. Kamu sendiri harus sehat dulu, setelah itu bisa membantu orang lain. Kamu akan menemukan dunia dengan warna yang berbeda, dengan cahaya yang berbeda, dengan energi yang berbeda. Jadi lebih ceria, jadi lebih colorful, jadi lebih ringan gitu. Ya kan memang itu bukan bebanmu semua. Dulu tidak menyadari bahwa mungkin empat itu cenderung memang tidak menyadari bahwa dia bisa menyerap energi negatif dari lingkungan sekitar dan mendaur ulang atau mengeluarkan energi yang baru. Jadi kamu menyerap energi negatif, terus kamu mengeluarkan energi yang baru keluar. Makanya kamu merasa itu adalah masalahmu, merasa itu energinya bikin down, bikin baper, bikin nangis, bikin sedih, bikin marah, bikin kecewa. Sekarang kamu sudah nggak gitu, maksudnya gitu. Sudah bisa memilah, ini energiku apa bukan, ini energi siapa, ini energi sekitar atau bagaimana, ini masalah orang lain, aku tidak harus ikut campur, aku hanya sekedar menemani, atau aku hanya sekedar memberi nasihat seperti yang aku tahu, seperti yang aku pahami. Aku melihatmu lebih santai sekarang. Aku melihatmu lebih santai, lebih bisa mengakui bakat spiritual, terutama bakat apapun. Tapi di sini kebanyakan bakat spiritualnya bakat spiritualnya tuh menonjol gitu, dan kamu sekarang lebih bisa menerima. Nah, itu kata yang tepat. Menerima apa yang diberikan semesta kepadamu. Kalau dulu kamu punya bakat spiritual tuh cenderung minder, takut dikatakan gila, takut dikatakan tidak normal, takut dikatakan aneh, takut dikatakan halu, sehingga kamu menyembunyikan yang namanya bakat spiritual, atau malah
atau malah diru'yah gitu. Apa, malah kamu hilangkan itu. Ya sebenarnya nggak bisa dihilangkan juga sih. Nah di sini aku melihat kamu lebih santai, lebih apa ya, lebih memahami tugas-tugas kamu, lebih memahami soul purpose kamu, lebih memahami bahwa iya diriku memang seperti ini dan aku menerima seperti itu. Kamu sudah bisa seperti itu dan kamu akan mendapatkan buah manisnya ini. Ini kamu bisa lihat ada banyak sekali itu buahnya dan bunganya. Kamu sekarang lebih percaya diri, lebih beriman, lebih apa ya, lebih legowo menerima bakat kamu, lebih ya, lebih bisa mengekspresikan aku seperti ini gitu. Lebih bisa mengkomunikasikan ke orang, aku seperti ini, aku seperti itu. Apa ya, lebih yang paling utama adalah kamu sudah damai. Sebagian besar sudah menuju pemahaman untuk in peace gitu, maksudnya damai dari dalam ya. Damai dan happy bukan karena sesuatu hal, tapi ya memang pemahaman spiritualnya sudah tepat, kamu sudah di jalan yang benar, sudah di jalan yang tepat, lalu kamu mendapatkan pencerahan dari semesta, apa sih ya, pemahaman yang selama ini kamu cari, jawaban yang selama ini kamu cari sudah kamu dapatkan. Ibaratnya kayak kamu sudah merasa bebas untuk menjadi dirimu sendiri, merasa bebas untuk menjadi diri sejati kamu, bebas mengekspresikan kamu ingin mengatakan apa, atau kamu ingin menjalankan misi jiwa apa, atau kamu ingin melakukan apa dengan pekerjaan kamu. Sudah tahu intinya tujuannya mau kemana, kayak gitu sudah tahu, sudah nggak galau seperti dulu, sudah nggak ragu, sudah nggak, ya intinya sekarang lebih beriman, sangat beriman, sudah bertemu dengan Tuhannya. Sebagian sudah seperti itu, energinya sangat kalem, sangat seimbang. Sudah nggak gerusa-gerusu ya untuk yang maskulin. Yang feminim juga lebih berani speak up, yang feminim lebih percaya diri, sedangkan yang maskulin tuh lebih tenang, lebih kalem, lebih segala sesuatunya tuh lebih sudah diperhitungkan matang-matang, sudah dianalisis, sudah di cross check segala sesuatunya, lebih hati-hati. Yang maskulinnya tuh udah nggak gerusu-gerusu dan hati-hati, jadi kemungkinan untuk gagal itu sudah diminimalisir. Jadi apapun pekerjaan yang sedang kamu ragukan atau sedang kamu pikirkan itu, saat kamu melakukannya kamu merasa happy, saat kamu melakukannya kamu harus merasa santai, tidak melawan arus, jadi tuh sesuai dengan soul purpose kamu, jadi itu akan ringan, malah nggak terasa kerja, itu akan terasa sangat ringan, bahkan cenderung memberikan energi lebih kalau kamu mengerjakan itu. Jadi kalau kamu bingung ingin melakukan pekerjaan apa atau gimana soal purpose kamu nggak yakin, ya pokoknya perasaannya gitu tadi, kamu merasa ringan mengerjakan itu, merasa bersemangat, yang ngerasa nggak kerja, ya itu yang harus kamu lakukan, yaitu jangan ragu. Saat kamu mengerjakan sesuatu tapi di situ malah pekerjaanmu itu nggak terasa berat,
nggak terasa itu kerja, malah itu menghealing kamu, malah kamu merasa sembuh dengan mengerjakan itu. Yaitu pekerjaanmu, yaitu biasanya seperti ini sesuai dengan bakat kamu. Kalau kamu rasa lebih happy ngobrol sama hantu, ya do it gitu maksudnya itu. Walaupun pekerjaannya terasa aneh ya, walaupun pekerjaannya terasa nggak wajar gitu, tapi kalau kamu merasa hidup, merasa lebih hidup di situ, ya lakukan. Semesta, malaikat penjaga, spirit guide selalu menolong, selalu menemani, selalu membimbing agar kamu selalu berjalan di jalan yang tepat seperti ini, agar kamu menjalani apa yang seharusnya sesuai dengan soul purpose kamu, sesuai dengan misi jiwa kamu, seperti itu. Sebagian ada yang sudah membuahkan hasil, sebagian masih menuju ke sana, tapi yakinlah ini adalah jalur yang tepat, jalan yang sudah dipilihkan oleh semesta, dan perjalananmu ini sudah tepat gitu maksudnya. Yang harus kamu tahu itu, yang bahwa yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu perjuangkan, yang sudah kamu imankan itu akhirnya membuahkan hasil. Ada cahaya di ujung lorong itu. Jangan takut, jangan merasa sendirian juga, karena semesta selalu menemani, karena Tuhan selalu menemani, dan aku juga menemani, soul family juga menemani, seluruh keluarga jiwa menemani. Jangan merasa sendirian. Apapun yang menurutmu berat banget itu, jangan merasa sendirian. Oke, untuk file 1 seperti itu. Semoga resonate. Terima kasih banyak sudah menonton. Dadah, bye-bye. Halo file 2, apa kabar? General reading yang harus kamu tahu saat ini adalah, untuk file 2 aku ngerasa ada yang energinya gini nih. Sebagian ada yang energinya gini, patah hati. Terus aku melihat ada orang ketiga. Patah hatimu parah. Lalu aku melihat ada energi orang ketiga itu. Oke, aku di sini ngeliat sebuah luka yang sangat dalam, sangat parah sekali. Sampai kayak apatis gitu, sampai kayak tidak ada harapan lagi, merasa tidak ada harapan lagi. Yang harus kamu tahu adalah tenang aja, kamu akan dapat yang baru kok, yang lebih baik, yang lebih seru, yang lebih keren, yang lebih, pokoknya lebih dah semuanya. Tapi ada tapinya nanti ya, aku bahas nanti. Oke, aku akan baca energi yang lain. Oke, file 2. Aku juga merasakan energi jenuh. Oke, apa ya, kayak overthinking gitu. Seperti ada suara-suara di kepala yang terus mengingatkan kamu pada kesalahanmu yang telah lalu, atau selalu menyalahkan diri sendiri atas hal-hal gak mengenakan yang terjadi di sekitar kamu, bahkan hal-hal di luar kamu, misal teman kamu atau lingkungan atau sekitar, tapi kamu malah menyalahkan dirimu sendiri juga. Seperti kecewa pada diri sendiri, seperti apa ya, inferior atau apa, atau overthinking. Menurutku ini overthinking ya. Sulit tidur juga karena seperti ada suara-suara yang
atau seperti ada hal-hal yang terus kamu pikirkan, apa kayak seandainya aku bisa memperbaiki masalah itu, seandainya aku bisa kembali ke masa lalu, seandainya ya, antara ini gak realistis dan overthinking. Adakah dari kalian yang seperti yang aku sebutkan barusan? Sebagian ada yang energinya seperti itu. Oke. Ini tingkat kejenuhannya udah parah banget, tingkat patah hatinya udah parah banget. Semesta ingin kamu menghiling dirimu sendiri. Ingin apa ya? Pesannya adalah, yang harus kamu tahu adalah lakukan perjalanan baru atau buka lembaran baru. Pokoknya akan ada kesempatan untuk sebuah energi baru. Aku di sini merasakan sebuah energi yang baru ya. Opportunity, kesempatan. Aku merasakan intinya energinya baru ya. Tapi ada tapinya. Jadi kamu bisa dapat pacar baru, kekasih baru yang seperti dambaan kamu, kriteria kamu bisa melakukan pekerjaan baru seperti impian kamu, atau melakukan hal apapun seperti yang kamu inginkan, terbebas dari kejenuhan yang selama ini melanda dan menyerang kamu. Caranya gimana bisa seperti itu? Caranya gini, yang aku tangkap energinya adalah kamu menerima dirimu sendiri terlebih dahulu. Kekurangan, kelebihan, kepandaian, semuanya diterima dulu. Bakat spiritual, bakat supranatural, semuanya diterima. Overthinkingnya juga diterima, disadari, lalu disembuhkan. Kamu harus bisa ya itu tadi, menerima, jadi dirimu apa adanya. Percaya pada intuisi kamu, percaya pada bimbingan dari spirit guide kamu. Jangan merasa dirimu halu, jangan merasa dirimu yang paling buruk, jangan merasa dirimu tidak pantas dicintai, jangan merasa terutama tidak pantas dicintai ini energinya lumayan besar. Komitmenlah pada dirimu sendiri. Misal disiplin meditasi, tuh, disiplin melakukan hobi yang kamu sukai, karena itu akan menaikkan self esteem kamu, akan menaikkan rasa percaya diri kamu, sehingga kamu bisa melihat bahwa dirimu itu sama kerennya, sama amazingnya seperti orang lain. Oh ya, jangan compare dirimu dengan orang lain. Jangan menilai kesuksesanmu itu seperti orang lain. Harus seperti orang lain. Jangan menstandarkan dirimu seperti orang lain. Ya, kenapa? Kamu kan ya kamu. Tidak ada yang sama di dunia ini, tidak ada yang sama. Kita itu masing-masing punya peran, punya soul purpose sendiri-sendiri. Tidak harus menilai, menyamakan, mengcompare dirimu dengan temanmu, teman dekat, sahabat, ayah, ibu, kakak, adik. Tidak, kamu unik, kamu ya itu tadi, percaya pada intuisi kamu yang besar. Intuisi kamu besar, instingnya juga kuat. Terus sebagian ada yang bakat spiritualnya besar juga. Perjalanan hidupmu gak mudah, tapi ini gak bisa melihat bahwa perjalanan hidupmu berbeda dengan orang lain. Seperti tidak menyadari bahwa hidupmu itu memang dibuat seperti itu oleh semesta karena satu alasan.
Ada yang tidak mau mengakui, tidak mau menerima, belum mau menerima. Kalau memang kamu merasa ketarik energimu untuk menghealing dirimu, untuk meditasi, untuk berbicara dengan dirimu sendiri, lakukan. Jangan merasa itu aneh, lakukan. Berhenti meniru orang lain, berhenti menstandarkan dirimu dengan orang lain. Kenapa harus seperti itu? Kamu punya jalan cerita sendiri, kamu punya karma yang harus kamu bayar sendiri. Orang lain gak mungkin bayarin karma kamu. Kenapa standar kesuksesan dan standar-standar yang lain harus kamu samakan? Tidak sama, karena ikatan karma juga gak sama, pelunasan karma juga gak sama. Kalau aku melihat Baldo ini sebagian besar energinya belum bisa menerima dirinya sendiri, belum bisa menerima bakatnya sendiri. Sebagian seperti itu, sebagian masih ragu-ragu, aku harus melangkah kemana, kayak pengen belajar spiritual, kayak pengen menghealing diri sendiri gitu, tapi masih ragu. Lalu ada yang sudah memasuki gerbang healing itu, sudah mulai menapaki, sudah mulai menjalankan proses atau menuju ke pemahaman tentang kesadaran diri sejati. Kamu tidak butuh orang lain untuk menyayangi dirimu, tidak butuh pengakuan orang lain. Kamu butuh kamu. Kamu butuh kamu menyayangi dirimu sendiri. Kamu butuh kamu menerima dirimu sendiri. Oke, bagi kamu yang masih ragu atau masih bertanya-tanya harus gimana, itu tadi, komitmen pada dirimu sendiri, komitmen untuk menghealing. Caranya gimana? Ya banyak meditasi, mendengarkan dirimu sendiri, berdiskusi dengan dirimu sendiri. Setelah kamu bisa menaikkan vibrasimu, menghealing trauma kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Ini kan kunci ya, kuncinya besar pula. Dan ini the star, harapan, impian kamu, harapan kamu. Ini sebenarnya jalan yang kamu tempuh ini, yang tidak kamu sadari atau kamu sadari, ini jalan yang kamu tempuh ini sudah benar, sudah tepat, sudah sesuai kehendak semesta gitu. Sudah sesuai kehendak semesta ini sama ini. Kalau kamu masih ragu, saat kamu menonton ini kamu merasa nyaman gak? Udah gitu aja. Kalau kamu merasa nyaman ya lanjutkan mencari pemahaman spiritual yang lain, lanjutkan menghealing diri kamu sampai kamu bisa menemukan diri sejati kamu, sampai kamu bisa union dengan diri kamu sendiri. Jadi energi kamu seimbang, energi maskulinnya dan femininnya itu bisa seimbang. Itu namanya kamu sudah bisa menerima diri kamu sendiri. Sisi-sisi yang mengecewakan kamu, yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu marah, itu diakui dulu. Menerima kegagalan, mengakui kegagalan, lalu setelah itu diakui, kamu akan menemukan obat yang tepat. Semesta akan menunjukkan obat yang tepat. Tapi kalau kamu masih denial, masih tidak bisa menerima diri kamu, tidak bisa mengakui kelemahan, kekurangan, kegagalan, nanti obatnya nggak tepat. Salah minum obat malah sakitmu tambah parah. Atau justru kamu tidak merasa sakit. Kalau kamu tidak merasa sakit,
ya obatnya nggak akan turun, semesta nggak akan ngasih obat karena kamu nggak ngerasa sakit. Nah tapi kamu patah hati, nggak semangat, jenuh, ini tuh sebenarnya sakit gitu loh. Itu tuh ada alam bawah sadar kamu, traumanya belum di healing gitu, energi kamu belum seimbang, vibrasinya belum oke. Jadi fase 2 seperti itu. Di ini jalan yang kamu tempuh ini udah tepat, lanjutkan, jangan ragu, komitmen, disiplin, itu yang harus kamu tahu. Itu nanti kamu akan dibimbing oleh semesta, dibimbing oleh spirit guide, dibimbing oleh malaikat penjaga kamu agar kamu damai dari dalam, happy bukan karena orang lain, happy karena diri kamu sendiri, happy karena kamu berhasil mencintai diri kamu sendiri. Oke, untuk fase 2 seperti itu. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga resonate. Dadah, bye bye.